Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Fatir Nurseri. Di sini adalah tempat saya untuk berbagi pengalaman saya selama ini menanam anggur. Ya, baik teman-teman ya. Ini bisa teman-teman perhatikan. Di sini ada bibit yang 2 hari lalu saya tanam. Kondisinya seperti ini. Jadi ada 2 cabang yang dominan ya. Padahal ini rencananya memang mau saya naikkan ke para-para ya. Jadi menggunakan sistem para-para. Nah, ini adalah primernya ya. Tentu saja ini merupakan cabang primer. Tapi karena memang biasanya sering juga ya, bukan cuma saya, pasti teman-teman juga sering menjumpai seperti ini. Ada salah satu cabang yang dominan juga ya di bawah ya. Bisa mungkin dari tunas air atau dari boot yang pecah ya, seperti ini. Dan ini kalau memang tujuan kita adalah untuk membuat single cordon dan naik ke para-para, yang sejatinya nanti dibentuk tersiernya mulai dari atas para-para, maka bisa kita fokuskan untuk satu cordon saja atau satu cabang primer ya maksudnya. Nah, seperti ini contohnya. Kalau memang kita fokus naik ke atas ya, maka yang sebelah ini bisa kita buang. Itu saja. Kalaupun dibuang, ini sebenarnya juga bukan sebuah kewajiban atau maksudnya sebuah keharusan ya. Tapi kita melihat potensi ya. Karena memang yang bawah ini sudah tertinggal jauh sekali pertumbuhannya dibanding yang atas, maka akan lebih membantu ini tumbuh ke atas. Bisa kita eliminasi atau kita buang. Nah, sejatinya bisa juga ya kita buat misalnya jadi double cordon atau sekundernya 2. Tapi tentu saja yang paling atas harus kita potong, karena harus kita menyamaratakan pertumbuhannya agar dua-duanya agar bisa saling panjang. Tapi kalau memang fokusnya adalah ke para-para, maka yang satunya bisa kita buang. Dengan begitu, maka nutrisinya juga akan terfokus untuk naik ke atas ya. Dan juga seperti yang selalu saya bilang, kalau memang kita fokus naik ke atas para-para, maka tunas air yang tumbuh bisa kita buang. Bisa kita langsung buang atau kita sisakan satu, sama aja ya. Selama daunnya ini yang gede ini masih ada, fotosintesis akan tetap berjalan dengan bagus ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita pelihara tunas airnya setelah sampai para-para. Nah, seperti ini ya contohnya. Jadi kita fokuskan naik ke atas ya. Kita belokkan menjadi sekunder. Seperti ini caranya. Nanti sekundernya dibatasi, kemudian tersiernya kita bentuk mulai dari para-para. Tunas airnya nanti mulai kita pelihara. Dan yang ada di bawah ya, di sepanjang sekunder ini bisa langsung kita gunduli aja sebenarnya ya, nggak masalah. Atau kita sisakan satu daun, ini juga nggak jadi masalah ya. Daun-daun inilah yang akan membantu fotosintesisnya. Yang masih utuh ya di batang primer, bisa dibuang, itu sama aja sih. Kecuali kita menemukan pohon yang seperti ini. Ini adalah pohon yang sama, hasil grafting juga ya. Tapi kalau ini langsung menjadi 2 cabang yang sama bagusnya, pertumbuhannya juga sama rata, atau bisa dibilang sama vigornya. Nah, begini tampilannya. Sebentar saya bersihkan dulu ya. Nah, seperti ini. Lihat ya. Jadi ada 2 cabang yang terbentuk ya, kanan dan kiri, dan sama bagusnya. Ini kita juga melihat potensi. Karena potensinya dua-duanya ini bisa sama-sama bagus dan vigor, maka kita pelihara dua-duanya. Satu ke kiri dan satu ke kanan. Atau bisa kita sebut menggunakan
sistem double cordon atau 2 sekunder. Nah, ini nanti bisa dibentuk trellis atau dibentuk para-para pun bisa ya. Kita naikkan semua ke atas. Nanti setelah di atas kita bagi 2, jadi 1 ke kanan, 1 ke kiri ya. Atau juga bisa kita bentuk ya, dengan cara kita potong. Nanti but yang pecah 2 kanan kiri, atau tunas air kanan kiri kita pelihara ya, menjadi double sekunder. Nah, kita melihat peluang tentu saja, karena potensinya pohonnya ini adalah sama rata pertumbuhannya, maka bisa kita gunakan sistem seperti ini. Ya, kita fokuskan ke sini. Jadi seperti halnya pohon tadi ya, kita fokus ke percabangannya. Jadi karena cabang kiri kanannya kita fokuskan untuk tumbuh dulu, maka tunas air yang ada di bawah-bawah ini bisa kita buang ya. Langsung buang sebenarnya boleh aja, atau sisakan 1 daun pun boleh ya. Di tadi sama aja sih hasilnya. Jadi buat yang sering komen di YouTube saya, kalau tunas airnya dibuang nggak masalah ya, itu nggak masalah, silahkan aja. Intinya teman-teman fokus saja ke pertumbuhan. Jadi biarkanlah, misalnya teman-teman mau fokus ke para-para ya, biarkanlah primernya ini naik terus ke atas. Jadi biar tidak terbagi-bagi. Lah kalau seperti ini, kita fokuskan untuk kanan kirinya agar seimbang ya, tidak terlalu dominan salah satunya. Jadi kita melakukan hal yang sama. Jadi di kedua cabang utamanya kita bisa buang tunas-tunas airnya. Nanti kita pelihara setelah menjadi cabang sekunder. Karena ini menggunakan sistem teralis, jadi sekundernya langsung belok ya. Nah, ke sini. Di tersiernya kita ambil dari tunas-tunas air yang tumbuh. Dan juga nanti tentu saja cabang sekundernya perlu kita batasi agar tunas-tunas airnya jauh lebih aktif lagi keluar ya, sehingga tersiernya jauh lebih bisa untuk keluar. Nah, seperti itulah hal yang mungkin sepele ya, namun buat para teman-teman yang baru mulai menanam anggur, mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk menanam anggur. Jadi di channel ini bukan cuma pas panen raya aja atau pas metik-metik anggur aja di video ya. Mulai dari hal-hal dasarnya ini selalu saya bagikan. Nah, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.